Selamat datang pemirsa, kembali lagi bersama Kasih Fakta. Dalam kesempatan kali ini, kami akan membahas sebuah peristiwa yang dalam satu hari langsung menggeser peta ketegangan kawasan. Pernahkah terpikirkan oleh Anda, bagaimana dua wilayah berbeda di satu negara bisa dihantam dalam waktu hampir bersamaan, dan masing-masing membawa pesan strategis yang berbeda? Pada 20 Februari 2026 waktu setempat, serangan udara menghantam Bekaa Valley di timur Lebanon dan kamp pengungsi Ain el-Hilweh di selatan. Satu diarahkan pada dugaan infrastruktur rudal, satu lagi disebut menargetkan pos komando. Dua lokasi, dua klaim, satu hari yang sama. Apakah ini sekadar operasi militer terbatas, atau sinyal bahwa front Lebanon kembali aktif dalam konflik yang lebih luas? Di balik angka korban dan pernyataan resmi, ada pesan geopolitik yang jauh lebih dalam. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik like dan subscribe, supaya kamu nggak ketinggalan fakta-fakta menarik lainnya. Jumat, 20 Februari 2026 waktu setempat. Suasana di wilayah timur Lebanon berubah drastis ketika dentuman keras terdengar dari arah Bekaa Valley. Laporan lapangan menyebut titik serangan berada di sekitar Baalbek, Rayak, dan Bet Nayel. Kawasan yang selama ini dikenal sebagai jalur logistik dan basis pengaruh Hezbollah itu mendadak menjadi pusat perhatian regional. Dalam hitungan jam, Kementerian Kesehatan Lebanon merilis data awal pada malam yang sama, mencatat 10 orang tewas dan 24 orang terluka. Di antara korban luka terdapat perempuan dan anak-anak, sebuah fakta yang langsung memperbesar sorotan publik. Angka tersebut kemudian berkembang. Menjelang dini hari Sabtu, 21 Februari 2026, sejumlah laporan media internasional menyebut korban luka bisa mendekati 50 orang. Perbedaan ini lazim terjadi dalam situasi darurat, terutama ketika data berasal dari beberapa rumah sakit dan sumber keamanan berbeda. Sebagian korban baru tercatat setelah proses evakuasi selesai, sementara sebagian lainnya dirujuk ke fasilitas medis lain di luar lokasi utama serangan. Dinamika penghitungan korban seringkali berubah dalam 24 jam pertama, terutama ketika area yang terdampak tersebar di beberapa titik. Di sisi lain, pada 20 Februari 2026 malam, militer Israel menyatakan bahwa target serangan adalah pusat komando serta infrastruktur unit rudal milik Hezbollah. Pernyataan resmi itu menekankan bahwa operasi diarahkan pada kapabilitas militer, bukan populasi sipil. Istilah pusat komando dan unit rudal menjadi kunci, karena dua elemen tersebut selama ini disebut sebagai fondasi kekuatan Hezbollah dalam menghadapi Israel di perbatasan utara. Sehari kemudian, 21 Februari 2026, Hezbollah melalui pernyataan pejabatnya mengonfirmasi 8 anggotanya tewas, termasuk seorang komandan lokal. Informasi ini menambah lapisan kompleksitas pada daftar korban. Jika total korban tewas di wilayah Bekaa tetap 10 orang sebagaimana dilaporkan Kementerian Kesehatan, maka terdapat indikasi bahwa tidak semua korban berasal dari struktur militer Hezbollah. Hal ini menjadi penting dalam pembacaan politik, sebab setiap korban sipil akan meningkatkan tekanan diplomatik terhadap Israel dan memperkuat kecaman dari pemerintah Lebanon. Secara geografis, Bekaa Valley bukan hanya wilayah perbatasan biasa. Kawasan ini terletak cukup jauh dari garis demarkasi langsung dengan Israel dan sering dipandang sebagai kedalaman strategis Hezbollah. Ketika serangan terjadi di wilayah ini pada 20 Februari 2026, pesan yang terbaca bukan sekedar respons taktis di garis depan, melainkan kemampuan menjangkau simpul yang lebih dalam. Pola ini menunjukkan pendekatan yang berorientasi pada gangguan jaringan, bukan sekedar pencegahan peluncuran roket di perbatasan. Dalam hitungan satu malam, peta ketegangan berubah. Ledakan di Bekaa menandai bahwa konflik yang sebelumnya lebih terfokus di Gaza, kini kembali menyentuh daratan Lebanon secara langsung. Arus informasi bergerak cepat. Klaim dan bantahan saling berhadapan. Sementara angka korban menjadi pengingat nyata bahwa eskalasi bukan sekadar istilah geopolitik, melainkan peristiwa dengan dampak manusia yang langsung terasa di lapangan. Masih pada Jumat, 20 Februari 2026, waktu setempat, beberapa jam setelah serangan di wilayah timur, ledakan lain dilaporkan terjadi di selatan Lebanon. Lokasi yang menjadi sasaran adalah kamp pengungsi Palestina, Ain el-Hilweh, yang terletak dekat kota Sidon.
Kawasan ini dikenal sebagai kamp terbesar di Lebanon dan memiliki struktur keamanan internal yang kompleks. Pada malam yang sama, otoritas kesehatan Lebanon mengonfirmasi 2 orang tewas akibat serangan tersebut. Laporan awal tidak langsung merinci identitas korban, namun dampaknya segera terasa di dalam kamp yang padat penduduk. Pernyataan resmi dari pihak Israel menyebut bahwa sasaran di Ain el-Hilweh adalah sebuah pos komando Hamas. Istilah ini segera memicu perdebatan, karena berbeda dengan Beqa yang kerap diasosiasikan dengan Hezbollah. Ain el-Hilweh berada dalam dinamika internal Palestina yang lebih berlapis. Di dalam kamp tersebut beroperasi berbagai faksi Palestina, termasuk struktur keamanan gabungan yang dibentuk untuk menjaga stabilitas internal. Ketika sebuah bangunan di lokasi sensitif seperti ini dilabeli sebagai pusat komando militan, implikasinya meluas melampaui aspek militer semata. Pada 20 Februari 2026 malam hingga 21 Februari 2026 pagi, pihak Hamas membantah klaim Israel. Mereka menyatakan bahwa bangunan yang dihantam bukan pos komando militer, melainkan fasilitas yang terkait dengan pasukan keamanan gabungan Palestina di dalam kamp. Bantahan ini menempatkan insiden tersebut dalam ranah perang informasi. Setiap istilah yang digunakan akan membentuk persepsi publik internasional. Kata komando memberi legitimasi militer. Kata fasilitas keamanan sipil memberi kesan pelanggaran terhadap area yang seharusnya tidak menjadi target. Ain el-Hilweh memiliki sejarah panjang ketegangan internal dan bentrokan antar faksi. Karena itu, setiap insiden keamanan di dalamnya mudah memicu kekhawatiran eskalasi horizontal. Pada 20 Februari 2026, suasana di sekitar kamp dilaporkan mencekam, dengan warga berusaha memastikan kondisi keluarga mereka dan menunggu kejelasan situasi. Di lokasi yang padat, jarak antara sasaran dan permukiman sangat tipis. Itulah sebabnya setiap operasi militer di kawasan seperti ini selalu menimbulkan perhatian khusus dari organisasi kemanusiaan. Secara strategis, serangan di selatan ini memperluas dimensi operasi yang terjadi pada hari yang sama. Jika di timur fokus diarahkan pada infrastruktur Hezbollah, maka di selatan narasi bergeser pada dugaan jaringan Hamas di luar Gaza. Langkah ini memperlihatkan pendekatan lintas wilayah dalam satu rangkaian waktu yang berdekatan. Pesan yang terbaca adalah bahwa ruang gerak kelompok yang dianggap terhubung dengan Gaza tidak dibatasi oleh satu front geografis. Dalam satu hari, 2 wilayah berbeda di Lebanon mengalami serangan dengan karakter target yang berbeda pula. Pola tersebut membentuk gambaran bahwa konflik tidak lagi bergerak linier. Klaim militer, bantahan politik, serta fakta korban jiwa berjalan beriringan. Ain el-Hilweh pada 20 Februari 2026 menjadi simbol bagaimana satu titik kecil di peta bisa berubah menjadi pusat sorotan internasional ketika definisi target dan legitimasi operasi dipertarungkan secara terbuka. Sabtu, 21 Februari 2026, waktu setempat. Sehari setelah rangkaian serangan udara, respons politik mulai menguat. Presiden Lebanon mengecam tindakan Israel sebagai pelanggaran kedaulatan negara dan menyatakan bahwa operasi tersebut berpotensi menggagalkan jalur deeskalasi yang sedang dijajaki sejak gencatan senjata tahun 2024. Pernyataan itu menegaskan bahwa dampak serangan 20 Februari 2026 tidak berhenti pada aspek militer, melainkan langsung menyentuh proses diplomatik yang rapuh. Di tingkat regional, insiden tersebut dibaca dalam beberapa lapisan strategis. Pertama adalah dimensi militer terbatas. Ketika Israel menyebut sasaran sebagai pusat komando dan infrastruktur rudal, fokusnya adalah mengganggu kemampuan operasional jangka pendek dan menengah. Pendekatan ini konsisten dengan pola operasi yang bertujuan memotong rantai koordinasi dan suplai sebelum menjadi ancaman langsung di garis perbatasan. Serangan pada 20 Februari 2026 menunjukkan bahwa target tidak hanya berada di wilayah yang berdekatan dengan Israel, tetapi juga di area yang dianggap sebagai simpul jaringan. Lapisan kedua adalah sinyal politik. Dengan menghantam Beqa Afali dan Ain el-Hilweh pada hari yang sama, pesan yang tersampaikan adalah bahwa konflik tidak dibatasi pada satu arena. Wilayah yang diasosiasikan dengan Hezbollah dan kawasan yang terkait dengan dinamika Palestina sama-sama masuk dalam spektrum perhatian. Langkah ini dapat dipahami sebagai upaya menunjukkan jangkauan dan kesiapan bertindak terhadap jaringan yang dinilai memiliki keterkaitan regional, termasuk yang memiliki relasi dengan Iran.
Lapisan ketiga menyentuh aspek perang informasi. Dalam konflik modern, istilah pusat komando, infrastruktur militan, atau fasilitas keamanan menjadi elemen yang menentukan persepsi. Pada 20 Februari 2026, perdebatan mengenai status bangunan di Ain el-Hilweh memperlihatkan bagaimana narasi menjadi bagian dari strategi. Setiap klaim akan diuji oleh media internasional, organisasi hak asasi manusia, dan pemerintah lain yang memiliki kepentingan di kawasan. Dari sudut pandang keamanan domestik Lebanon, situasi ini menciptakan tekanan ganda. Di satu sisi, negara menghadapi tuntutan untuk menjaga stabilitas internal dan menghindari keterlibatan lebih jauh dalam konflik regional. Di sisi lain, keberadaan kelompok bersenjata yang memiliki struktur dan agenda sendiri membuat ruang gerak pemerintah terbatas. Pernyataan keras pada 21 Februari 2026 mencerminkan upaya mempertahankan posisi diplomatik sekaligus merespons kemarahan publik. Perkembangan berikutnya akan sangat ditentukan oleh pola respons militer dan bahasa diplomatik yang digunakan para aktor utama. Apabila operasi lanjutan tetap bersifat terfokus dan tidak meluas ke pusat kota besar, dinamika mungkin tetap berada pada level terkendali. Namun apabila intensitas meningkat atau sasaran meluas, resiko aktivasi front Lebanon secara penuh akan semakin nyata. Peristiwa 20 Februari 2026 telah menggeser perhatian kawasan. Dalam satu hari, 2 titik berbeda diserang, korban jiwa tercatat, dan jalur diplomasi kembali diuji. Ketegangan regional kini bergerak dalam garis yang lebih lebar, dengan Lebanon sekali lagi berada di tengah pusaran kepentingan militer dan politik yang saling bertaut. Serangan pada 20 Februari 2026 memperlihatkan bagaimana satu hari dapat mengubah lanskap keamanan kawasan secara cepat. 2 wilayah berbeda di Lebanon dihantam dalam rentang waktu yang sama. Klaim militer dan bantahan politik berjalan beriringan, sementara angka korban menjadi pengingat bahwa setiap keputusan strategis selalu memiliki dampak nyata di lapangan. Dinamika ini menunjukkan bahwa konflik regional tidak bergerak dalam garis lurus, melainkan melalui lapisan kepentingan, pesan tersembunyi, dan kalkulasi yang saling berkelindan. Pergerakan berikutnya akan sangat dipengaruhi oleh respons para aktor utama, baik di tingkat militer maupun diplomatik. Setiap pernyataan resmi, setiap langkah lanjutan, dan setiap perubahan pola operasi akan menjadi indikator penting dalam membaca arah stabilitas kawasan ke depan. Jika Anda ingin terus mendapatkan analisa geopolitik yang tajam, berbasis fakta, dan disampaikan secara jelas serta mudah dipahami, jangan lupa subscribe ke channel Kasih Fakta dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan fakta menarik lainnya.